Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan melaksanakan suatu kegiatan konseling kelompok. Nah, namun sebelum kegiatan konseling kelompok hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, jadi kita akan melaksanakan suatu kegiatan konseling kelompok. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Nah, jika belum, Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai konseling kelompok itu apa. Jadi, konseling kelompok itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor atau Bapak selaku guru BK kepada konseli, yaitu kalian para siswa-siswa. Nah, jadi di sini tujuan dari diadakannya konseling kelompok ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseli sendiri. Nah, dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini, tentunya ada beberapa asas yang kita terapkan dalam menjalankan kegiatan konseling kelompok di sini. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini kita menerapkan yang namanya asas kerahasiaan. Jadi di sini permasalahan atau masalah yang kalian alami tentunya di sini akan kita rahasiakan, dan Bapak selaku seorang konselor tentunya juga akan merahasiakan permasalahan yang dialami oleh seorang konseli atau kalian. Jadi di sini kalian tidak perlu khawatir apabila permasalahan yang kalian alami itu akan bocor. Jadi di sini Bapak akan merahasiakan setiap permasalahan dari seorang konseli atau klien. Dan yang kedua yaitu asas keterbukaan. Nah, asas ini merupakan asas yang paling penting pada kegiatan konseling kelompok ini. Jadi di sini Bapak meminta keterbukaan oleh kalian semua. Jadi kalian untuk lebih terbuka, lebih mencurahkan permasalahan kalian alami itu secara terbuka. Jadi di sini nanti kita dalam kegiatan konseling kelompok ini bisa memberikan solusi atau jalan keluar yang tepat terkait dengan permasalahan yang saudara-saudara alami sekalian. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kita masing-masing agar tercipta suasana yang lebih akrab, lebih nyaman, lebih hangat, dan juga akan dimunculkan suatu dinamika kelompok yang lebih baik. Nah, jadi kita nanti dalam memperkenalkan diri kita menyebutkan nama sekaligus dengan hobi kita masing-masing, seperti itu. Baik, kita mulai dari Bapak ya. Nama Bapak Trio Wahyu Saputra, hobi membaca dan menulis. Silakan dilanjut oleh saudara. Nah, setelah kita tadi memperkenalkan diri kita masing-masing, semoga nantinya kita lebih terbuka, lebih akrab, lebih terjalin suatu komunikasi yang lebih baik, dan nantinya diharapkan kita dapat mengambil sebuah manfaat dari kegiatan kelompok pada pagi hari ini. Nah, Bapak akan menjelaskan sekali lagi mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai kegiatan konseling kelompok. Jadi kegiatan konseling kelompok ini merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau di sini Bapak sebagai guru BK kepada seorang konseli atau siswa atau kalian semuanya untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jalan keluar dari masalah yang kalian hadapi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap inti atau tahap kegiatan, Bapak ingin menanyakan kesiapan ataupun kesediaan saudara mengenai kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Apakah kalian bersedia dan siap menjalankan kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini? Nah, jika kalian sudah siap dan bersedia, tentunya Bapak mengucapkan terima kasih. Dan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, Bapak meminta Mas Zawin, Mas Abdur, Mas David, dan juga Mas Adit enjoy saja, santai dalam mengikuti atau melaksanakan kegiatan kelompok pada hari ini, agar nantinya kita dapat mengambil hikmah, mengambil manfaat, dan tentunya dapat menyelesaikan masalah yang kalian alami selama ini. Seperti
seperti itu. Namun sebelum itu, di sini Bapak akan sedikit memberikan sebuah contoh kesulitan ataupun permasalahan yang menghambat tugas perkembangan dari seseorang. Nah, jadi sebagai contoh seperti ini. Jadi ada siswa yang mengalami kesulitan belajar karena faktor lingkungan, entah itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial maupun lingkungan sekolah. Nah, di sini tentunya ketiga faktor itu menghambat dalam pencapaian tugas perkembangan yang dialami oleh siswa tersebut, sehingga siswa tersebut tidak mengalami motivasi belajar yang tinggi, dan itu menyebabkan suatu kecemasan dalam belajar, memberikan suatu dampak negatif dalam belajar, tentunya dapat memberikan dampak yang negatif di kemudian hari. Nah, dari contoh yang Bapak berikan tadi, diharapkan kalian dapat memahami sebuah contoh permasalahan ataupun contoh kasus yang menghambat tugas perkembangan. Nah, di tahap ini Bapak mempersilahkan teman-teman untuk mengemukakan permasalahan yang kalian alami selama ini. Nah, Bapak ingin permasalahan ini nanti kita diskusikan, kita cari jalan keluar bersama, sehingga kalian dapat keluar dari permasalahan yang kalian alami. Nah, Bapak mempersilahkan mulai dari saudara Sewin. Silakan Mas Sewin diungkapkan ataupun diceritakan permasalahan atau kesulitan yang Mas Sewin alami. Kemudian silakan dilanjutkan oleh Mas Abdur, diungkapkan permasalahan ataupun kesulitan yang menghambat tugas perkembangan Mas Abdur selama ini. Nah, kemudian silakan Mas David untuk mengungkapkan ya permasalahan yang selama ini mengganggu Mas David selama ini. Nah, yang terakhir silakan Mas Radit untuk mengungkapkan permasalahan ataupun kesulitan yang menghambat tugas perkembangan Mas Radit selama ini. Jadi setelah tadi kita saling sharing-sharing mengenai permasalahan yang kalian alami, jadi Bapak sedikit menulis dan menyimpulkan sedikit mengenai permasalahan yang kalian alami. Jadi dimulai dari Mas Ewin. Jadi permasalahan yang dialami Mas Ewin ini mengenai kecanduan game, seperti itu Mas Ewin. Jadi Mas Ewin ini sering main larut malam, tidak bisa mengatur waktu, itu karena merasa tertantang dengan level-level yang ada di game online tersebut, sehingga dari kecanduan game ini mengganggu dalam permasalahan terkait dengan kegiatan belajar di sekolah. Yang kedua yaitu dari Mas Abdur. Jadi Mas Abdur ini mengalami sedikit permasalahan kecanduan aplikasi video. Nah, di sini tadi Mas Abdur menjelaskan bahwa Mas Abdur ini lupa waktu buat belajar karena sibuk untuk bermain video, aplikasi video tersebut. Nah, ini menyebabkan Mas Abdur menjadi anak yang antisosial, tidak mau bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, dan tentunya menghambat dalam kaitannya proses belajar di sekolah. Kemudian yang ketiga, Mas David. Jadi Mas David ini mengalami permasalahan penyalahgunaan HP untuk mencontek atau mencari jawaban dari teman. Nah, jadi di sini tadi Mas David menjelaskan lebih senang untuk meminta jawaban ke teman lewat HP ketimbang mengerjakan sendiri. Ini tentunya menjadi permasalahan yang sangat serius dan perlu kita diskusikan bersama nantinya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan Mas David. Yang terakhir dari Mas Radit itu mengenai orang tua yang tidak membatasi Mas Radit dalam main HP. Tentunya di sini tadi Mas Radit menjelaskan bahwa orang tua Mas Radit itu sibuk bekerja dan seperti tidak sadar atau kurang sadar akan pentingnya belajar. Orang tua merasa acuh terhadap anaknya dan tidak memberikan perhatian. Nah, tentunya jika kita simpulkan dari permasalahan yang kalian alami, tentunya permasalahan yang kalian alami ini mengenai permasalahan belajar mengajar di sekolah yang menyebabkan motivasi belajar kalian
menjadi sedikit terganggu dan menghambat tugas perkembangan kalian selama ini, sehingga kalian sedikit tertinggal dari teman-teman sebaya yang lain seperti di kelas seperti itu. Baik, setelah kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang kalian alami secara garis besar tadi, maka di sini Bapak ingin membuka sebuah sesi diskusi di mana nanti kalian bisa saling menanyakan, saling bertanya, saling memberikan kritik maupun saran terhadap permasalahan yang kalian alami selama ini. Jadi nanti Mas Dewin bisa memberikan saran kepada Mas Radit bisa memberikan saran kepada Mas Abdur, dan juga Mas David bisa memberikan saran kepada Mas Dewin. Jadi seperti itu. Jadi di sini Bapak memberikan sebuah keterbukaan kepada kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang kalian alami. Jadi kalian nanti bisa memberikan sebuah saran, kritik, maupun memberikan sebuah solusi terkait dengan permasalahan yang kalian alami. Jadi setelah kita tadi lalui tahapan diskusi bersama, maka dapat kita dapatkan beberapa saran, masukan maupun solusi yang diberikan oleh teman-teman. Jadi secara garis besar, permasalahan yang kalian alami semuanya itu berkaitan dengan masalah belajar. Jadi pengaruh yang ditimbulkan oleh handphone ataupun smartphone itu sendiri terhadap proses belajar kalian. Jadi penggunaan handphone ini menyebabkan motivasi belajar kalian jadi sedikit menurun dan mengganggu tentunya proses kegiatan belajar di sekolah. Nah, Bapak tadi juga mencatat ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif dari penggunaan handphone itu sendiri. Yang pertama mengenai dampak positif. Jadi setelah kita lalui diskusi tadi, Bapak dapat mencatat yang pertama yang diberikan masukan oleh saudara Dewin terkait dengan dampak positif smartphone itu sendiri, yaitu yang pertama mempermudah komunikasi. Itu memang betul. Yang kedua, media hiburan, meningkatkan pengetahuan juga. Dan juga yang keempat itu yang diberikan oleh Mas Abdur, yaitu meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Itu memang salah satu dampak positif dari handphone itu sendiri. Yang kelima yaitu mempertajam kemampuan mengingat murid. Ini menjadi salah satu manfaatnya. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. Namun di sisi lain ada juga dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh handphone itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Mas David tadi, bahwa dampak negatif dari smartphone ini sendiri yang pertama tidak fokus saat belajar. Ini memang betul. Jadi ini sedikit menyinggung dari permasalahan yang dialami oleh Mas Dewin. Jadi tidak fokus saat belajar. Yang kedua yaitu dapat menyebabkan kecanduan. Ini sangat betul karena dampak negatif ini memang kita rasakan, yang menyebabkan kecanduan akan game-game yang disediakan di dalam smartphone itu sendiri. Yang ketiga yaitu kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata dan membuat kita kurang berempati. Ini salah satu dampak yang ditimbulkan oleh smartphone atau handphone itu sendiri. Ini menyinggung terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Mas Abdur. Yang keempat, prestasi akademik itu menjadi menurun dan meningkatkan level kecemasan dalam belajar dan juga depresi. Ini tentunya sangat mempengaruhi maupun sangat mengganggu dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan selanjutnya yang disampaikan oleh Mas Radit tadi terkait dengan dampak negatif penyalahgunaan handphone, yaitu risiko penyalahgunaan smartphone dan mengganggu kesehatan. Mengenai penyalahgunaan smartphone ini sedikit menyinggung permasalahan yang dialami oleh Mas David. Karena permasalahan yang dialami Mas David ini terkait dengan penyalahgunaan handphone untuk mencontek. Yang ke-9 dapat mengurangi daya tangkap otak dan daya ingat. Tentunya apabila kita terus mengikuti arus yang dijalankan oleh handphone, tentunya ini dapat mengurangi daya ingat maupun daya pikir yang seharusnya kita miliki.
itu menjadi dampak yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kita di masa depan. Baik anak-anak, jadi memang sekarang ini gadget ini merupakan salah satu barang ataupun benda yang tidak bisa lepas dari tangan banyak orang. Memang banyak dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh gadget atau HP itu sendiri, diantaranya dapat memberikan banyak informasi, menambah pengetahuan, menambah wawasan. Namun di sisi lain, pengaruh yang ditimbulkan gadget ini sangatlah berbahaya, khususnya bagi kalian-kalian para siswa. Tentunya apabila kalian tidak dapat mengontrol HP, dapat menyebabkan kalian kecanduan. Ini yang sangat berbahaya. Nah, untuk mengatasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh handphone itu sendiri, Bapak di sini memberikan ada 7 tips yang dapat kalian lakukan agar kalian tidak kecanduan handphone ataupun smartphone yang kalian alami saat ini. Jadi yang pertama yang dapat kalian lakukan yaitu dengan memperbanyak sosialisasi pertemanan. Jadi kalian bisa mencari-cari teman yang sebanyak-banyaknya, namun kalian mengatur waktunya itu secara baik. Jadi misal seperti ini, saat kalian sedang berkumpul dengan teman-teman, dengan keluarga maupun dengan sahabat-sahabat kalian, usahakan tidak memainkan handphone pada saat itu juga. Ini menjadi salah satu tips agar kalian tidak kecanduan handphone itu sendiri. Yang kedua, mematikan gadget atau handphone 30 menit sebelum tidur. Nah, ini tentunya dapat memberikan sebuah ketenangan, tentunya tidak membuat kalian terus memainkan handphone sampai larut malam. Terkhusus apabila kalian sudah kecanduan game online, itu tentunya dapat sedikit mengurangi kecanduan kalian terhadap gadget itu sendiri apabila kalian mampu mematikan gadget 30 menit sebelum tidur dan dilakukan secara rutin ataupun secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menghapus beberapa aplikasi yang membuat kalian kecanduan. Nah, jadi tentunya banyak nih aplikasi yang membuat siswa ataupun remaja menjadi kecanduan dalam memainkan handphone, seperti yang dialami oleh Mas Zawin, Mas Abdur, dan juga Mas David. Jadi kalian bisa menghapus aplikasi-aplikasi yang membuat kalian selama ini kecanduan. Ini sangat penting. Yang keempat, memberikan batasan waktu dalam menggunakan gadget. Nah, di sini kalian membuat sebuah jadwal di mana kalian membuat beberapa waktu yang sekiranya jangan digunakan untuk main HP. Sebagai contoh, misal pagi hari, di siang hari, di sore hari maupun di malam hari. Nah, terkhusus kalian juga harus membuat waktu untuk belajar di rumah. Ini tentunya dapat memberikan sedikit kelonggaran kalian dalam memainkan HP. Jadi kalian dapat memberikan sedikit waktu kalian yang tadinya digunakan untuk bermain HP, kalian tuangkan untuk kegiatan belajar di rumah. Dan yang kelima, tips yang dapat kalian lakukan yaitu dengan menggantikan gadget dengan buku-buku. Nah, tentunya dengan membaca buku-buku tentunya dapat menambah wawasan ataupun ilmu yang tidak kalah banyaknya ketimbang bermain handphone ataupun gadget yang hanya membuang-buang waktu. Carilah jenis buku yang kalian sukai, karena dengan mencari buku yang kalian sukai akan menambah pengetahuan dan juga ketertarikan Anda dalam membaca buku. Yang keenam, menyimpan gadget di dalam tas saat sedang berpergian. Nah, alangkah baiknya saat kalian sedang berpergian ataupun pergi ke tempat-tempat rekreasi ataupun rumah teman, alangkah baiknya kalian menyimpan HP ataupun gadget di tas kalian sendiri. Ini dilakukan agar kalian tidak sedikit-sedikit membuka handphone, sedikit-sedikit membuka notifikasi di HP, karena langkah ini dilakukan agar kalian tidak kecanduan dalam memainkan HP.
Dan yang ketujuh yaitu mengetahui dampak dari kecanduan handphone itu sendiri. Setelah kalian mengetahui dampak negatif handphone itu sendiri, maka diharapkan kalian dapat melaksanakan sisi-sisi positif ataupun dampak positif yang sudah kalian ketahui, agar kalian terhindar ataupun tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif dari kecanduan handphone itu sendiri. Itu menjadi salah satu tips yang dapat kalian lakukan agar kalian terhindar dari kecanduan gadget itu sendiri. Jadi anak-anak, setelah kita tadi melalui tahapan diskusi, tahapan mencari solusi dari permasalahan yang kalian alami, di sini kita memasuki tahapan pengakhiran ataupun tahap penutupan dari kegiatan kami pada hari ini. Jadi setelah diskusi ataupun dinamika yang tadi kita timbulkan, maka kita dapat mengetahui beberapa solusi ataupun jalan keluar yang kalian alami. Di sini Bapak mengajak kalian untuk selalu menjalankan solusi-solusi yang tadi kita bicarakan, solusi-solusi yang kita tadi dapatkan, agar nantinya kalian bisa terhindar, bisa sedikit terkurangi dari kecanduan handphone itu sendiri. Nah, di sini tentunya Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena sudah bersedia datang ke ruang counseling ini, sudah secara terbuka menceritakan permasalahan yang kalian alami, sudah saling memberikan saran, kritik maupun ya berbagai masukan lah terkait permasalahan yang kalian alami, sehingga tadi Bapak dapat simpulkan berbagai solusi yang kalian tadi diskusikan secara bersama, sehingga terjadi suatu dinamika yang baik yang menjadikan konseling kelompok pada hari ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, untuk nantinya kita diberikan selalu keselamatan, kesehatan, dan juga kemudahan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bersedia hadir. Berhubung sekarang jam kegiatan konseling kita juga sudah berakhir, silakan kalian bisa kembali ke kelas kalian masing-masing, karena jam juga sudah menunjukkan pukul 11 dan juga ada mata pelajaran setelah ini. Silakan, bisa dipersilakan pulang.